di pertengahan tawasul ada yang bisikin apa, sampean semua ulang lagi, buat apa? Ya alhamdulillah udah didoain, dia bersyukur, alhamdulillah kita udah didoain. Kalau untuk cari rezeki jangan di sini, ya berat risikonya, kata bisikan di situ. Caranya gini, hei manusia, kalau sampean pengen kaya harus siap untuk ditumbangkan. Ada yang lari terpilih-pilih tuh kemana arah tujuannya. Untuk sobat semua dimanapun berada, hati-hati dengan bisnis. Apapun yang dinamakan bisnis kita harus waspada, ya. Karena apa? Kesempatan datangnya cuma satu kali bagi orang-orang yang serakah untuk memanfaatkan kehidupan kita. Hati-hatilah untuk terjun ke bisnis. Kalau belum tentu, jangan disalahgunakan. Kasihan ke diri kita, kasihan sama keluarga, ya. Kasihan juga sama rekan-rekan yang lain yang kena tipu. Untuk itu berhati-hatilah dengan bisnis di zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam sobat, dimanapun Anda berada. Selamat malam saudara-saudara abad, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channelnya Abah Bandung malam ini. Semoga malam ini sobat semua, saudara-saudara abah semuanya diberikan rahmat hidayah, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, untuk dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah, dan kita semuanya dipanjangkan umur. Allahumma amin. Untuk itu sobat semua, malam ini akan abah melanjutkan cerita yang tentang perbisnisan goib, yaitu diantaranya kemarin udah ada bisnis toke. Ini belum akhir, sudah sampainya di Bandung. Abah kedatangan lagi tamu, nyampe di Bandung jelang semalam, besoknya ada lagi datang lagi pasien. Intinya bukan pasien lah, karena dia bukan pengobatan, karena minta tolong, minta bantuan ke abah itu kan untuk bisnis itu kan. Jadi dia datang, itu malahan banyak yang datang, itu ada 6 orang kan, satu mobil. Kelihatannya beda-beda daerah yang datang, itu bukan satu daerah aja, karena mungkin dia udah pembisnis lah, kayak barang-barang kayak goib gitu kan. Nah singkat cerita, dia datang ke rumah silaturahim sama abah. Terus dia cerita, "Bah, gimana kalau saya ajak bisnis?" katanya. "Bisnisnya miliaran ini, Bah." Kata abah, "Bisnis apa? Asal jangan kita menyimpang aja, asal jangan kita nyimpang dari agama. Keluar dari agama aja boleh," kata abah, "bisnis yang halal, yang berkah." Abah mau menolong gitu kan, asal jangan berbau dengan goib
atau nyawa taruhan. Abang nggak mau. Jadi tolong kalau mau berbisnis datang ke Abah ke tempat sini yang real, ya, yang sealur, jangan keluar dari agama, gitu kan. Boleh Abah mau berbisnis, wah ini Bah bisnis miliaran katanya real, karena yang dibutuhkan binatang katanya reptil, sejenis toke katanya, gitu kan. Kita mau ke daerah Jawa katanya. Di sana ada yang punya toke katanya ukurannya besar, antara 4 lah, itu kan. Ya siapa tahu Bapak bisa nganterin saya ke sana, gitu kan, kata si bapak-bapak itu. Abah sangat tergiur juga karena miliaran kan itu toke itu. Apakah benar itu? Nanti dulu siapa yang belinya, siapa yang punya uang, gitu kan. Dan tujuannya untuk dibikin apa, itu kan harus tahu dulu. Udah pokoknya Abang mau gak nganterin, katanya kan. Ya Abang mau aja, ayo kata Abang. Abang gak akan pernah nolak asal itu di jalan yang lurus. Ya ayo tuh Bah, kita berangkat dulu, kita izin dulu lah. Ya mau kata Abang, kalau berangkat aja sekarang, mumpung masih pagi. Kita kan jauh perjalanan menuju jauh. Ada lagi yang satunya temennya, sempat dia potong pembicaraan. Kang gimana ke temennya itu, kalau si Abah kita jangan dulu dibawa ke Jawa katanya. Kemana? Udah yang deket aja dulu katanya kan. Di mana? Ada di Majalaya katanya. Di situ juga ada yang punya toke besar katanya. Dia udah ngeliat, malahan istrinya lagi hamil kan. Jadi suka nampakkan wujud si tokenya itu besar katanya. Kalau dia lagi nyuci itu turun katanya, kelihatan jelas di situ. Benar itu informasinya kata Abah. Iya benar, kita coba ke Majalaya aja dulu, jangan kita ke daerah belum jauh dulu. Gimana menurut Abah? Sebentar, Abah di situ mendeteksi dulu ya, daerah mana yang harus Abah tempuh nih perjalanan ini, apakah ke Majalaya apa ke Jawa kata Abah. Ternyata setelah Abah prediksi itu dua-duanya gelap, nggak ada istilahnya direjekin kurang, itu tidak ada, gelap sama sekali nggak kelihatan. Nah Abah memutuskan, aduh gimana nih kalau kita acara di Pendima itu kan, nanti aja dulu, nunggu instruksi dari Abah. Kita cari hari yang baik buat keselamatan kita, buat rezeki kita. Pak nggak bisa Pak, soalnya saya udah masuk uang ke orang itu katanya, transfer uang ke yang punya toke itu di Majalaya. Loh penjenengan kok sampai bisa transfer ke orang lain, belum tentu itu benar kan? Itu baru cerita dari orang, sampean kan belum pernah lihat. Saya pernah nih videonya, katanya videonya. Kalau video ini banyak di YouTube juga kata Abah. Itu kan, ya apa salahnya kita ke sana, gitu kan. Biarin lah, kita kalau udah ke sana mau berhasil mau enggaknya. Kata dia maksa kan, ya monggo kata Abah kalau maksa mah. Ya asal jangan nyalahin Abah. Singkat cerita kita berangkat lah. 7 kan, pakai Avanza 7 orang. Berangkatlah ke Majalaya. Udah berangkat, nyampe lah di Majalaya itu, kalau nggak salah di daerahnya, kalau dulu mah itu tempat orang-orang yang berangkat kerja ke luar negeri, nggak tahu tuh kantor apalah, kantor tapi ada hubungannya. Sampailah di situ, kita silaturahim dengan yang punya rumah di situ, ngobrol-ngobrol sambil nanyain yang pasti apakah benar, yakin ada katanya di sini. Cobalah sama Abah prediksi. Suruh prediksi Abah kan.
Nyampe ke sana itu kalau nggak salah kita pada maghrib. Pada maghrib kita di masjid, ada kan di situ masjid. Kita diam di masjid sampai ada isya. Udah ada isya kita ke rumahnya lagi. Terus kita tawasul dulu di situ. Tawasul bersama gitu kan. Udah di pertengahan tawasul ada yang bisikin apa? Sampean semua ulang lagi. Buat apa? Ya alhamdulillah udah didoain. Dia bersyukur, alhamdulillah kita udah didoain. Kalau untuk cari rezeki jangan di sini, ya berat risikonya, kata bisikan di situ. Oh iya, abang minta mohon pamit kalau gitu. Mohon maaf bila mana kedatangan rekan saya semua, saudara-saudara abang mohon dimaafkan, gitu kan. Kalau keganggu, keusik, tempat perisarat sampean, maaf kata abah. Cuman abah nurutin alur-alur beliau, karena abah juga disuruh gitu, disuruh sama mereka. Ya tolong camkan katanya, pilihannya satu atau dua nih, mati dan hidup katanya. Kok gitu? Berarti antara dua itu mati dan hidup, berarti kita berurusan dengan nyawa. Iya. Tumbal ya Bah ya? Iya. Ya sudah itu abah udah kita tutup doa dengan sholawat di situ. Terus yang punyanya bilang, sok Bah sekarang mau dimulai. Kok saya siapin sesajen? Loh, kok pakai sesajen segala? Ini kan binatang reptil, kata abah gitu. Abah nggak cerita itu benar goib ya, belum cerita. Udah tahu tapi apa? Nggak pakai kayak gitu-gitu. Gitu kalau kita mau nangkap toke dengan doa atau dengan makanan, umpan. Pakai apa tuh Bang umpan? Ya pakai madu aja, kayak kita mancing ikan gitu kan. Terus caranya gimana katanya? Yuk tunjukin dulu keluarnya toke lewat mana, ya masuknya kemana gitu. Yuk pas ini katanya, abah ditunjukin ke suatu gudang kosong ya, tempat penyimpanan padi kalau nggak salah di situ. Di sini katanya Bah suka keluarin dari sini masuk ke sini. Ya boleh kata abah. Ini kan gudang kosong kata abah, tolong dibukain pintunya. Abah mau unjuk salam dulu di sini, mau pamitan dulu ke sesepuh di sini, ke penguasa daerah sini. Kan kita nggak sembarangan. Intinya kita kan pengen rahmat selamat, pengen punya rezeki pulang dari sini kan. Yuk kita berdoa. Tadi tawasul udah, kita tinggal izin pamit, mohon pamit ke karuan-karuan di sini, karuan-karuan Majalaya. Nah, akhirnya abah di situ sendiri. Terus yang di situ banyak sih dari rumah abah, tujuannya 7 orang datang ke situ, orang situnya juga ada sekitar orang 12 lah, 12. Yang lain tolong di depan halaman abah di gudang ya, kan gudang berhadapan, pintu pembuka abah sendiri di situ kelihatan berhadapan, cuman agak jauhan berapa meter di situ. Tolong sediain kata abah madunya, umpannya sediain lah madu pakai lama, diikat kayak mancing, ditaruh di lubang atap itu yang dia keluarkan, pakai tali ke bawah. Udah gitu abah pamitan di situ. Kan kalau biasanya kalau toke asli itu ngemut makan madu. Ngemut makan madu itu kalau kita tarik makin kenceng dia menggigitnya, agak terlepas gitu kan. Kalau itu yang asli toke gitu. Udah beberapa menit, ada sekitar setengah jam lah, kok nggak ada reaksi si benangnya itu, si talinya itu nggak ada goyang gitu kan. Coba ringkes lagi gitu kan, semedi lagi di situ,
interaksi lagi, masuk ke dunia goib, soalnya kan nggak ada toke asli di situ. Abah udah tahu masuk ke situ, tolong ditunjukkan wujud sampean, wujud panjenengan ke saudara-saudara Abah biar dia ngerti bahwa di sini tidak ada toke asli. Ya, yang ada di sini ketumpangin sama goib, ya, sama siluman. Itu dia belum tahu bahwa di situ toke siluman. Itu kata-kata dia toke asli. Kalau toke asli dikasih madu pasti datang, kita panggil pasti datang. Kalau ini tokenya toke siluman, goib. Nah sesudah itu setengah jam kemudian lagi datanglah, turun si toke itu, turun ke bawah besar, semua pada ngeliat, pada terkesima. Itu kan muncul orang sudah menjaga menang lincak, lep, sepi karena turunnya toke itu besar, ya, setengah meter katanya, 50 cm ya, masuk ke bawah. Di situ kok bisa bicara, masuk turun ke bawah, jadi tengah-tengah, dia diam di tengah-tengah, rekan Abah di depan, terus Abah berhadapan, di tengah-tengahnya aja ke si rumah. Dia bicara, "Hei manusia," gitu kan, "kalau pengen kaya, siapa yang udah siap meninggal?" Kan pada kaget semua. Toke bisa bicara gitu berarti bukan toke asli, berarti siluman. Gimana enggak mau panik, enggak takut kalau udah bicara gitu Pak. Bicaranya gini, "Hei manusia, kalau sampean pengen kaya harus siap untuk ditumbal." Ada yang lari terpirit-pirit, wah kemana arah tujuannya kan, gitu. Abang udah tahu, tenang aja, Abah nguji aja ke orang-orang kayak gitu. Nah, ya. Udah itu coba ngobrol sama Abah, tolong kasihani kalau benar-benar panjenengan bukan asli toke, bukan mewujudkan binatang asli, hinggah dari sini, lenyap dari sini, jangan mengganggu umat. Jadi jangan bikin penasaran umat. Sok, bukan tempatnya kamu di sini, tempat kamu di gunung, di hutan, kata Abah. Kita jangan saling ganggu, malah saling doain. Kalau toh benar sampean nggak mau diganggu, silahkan pulang, hinggah dari sini, kata Abah gitu. Tapi yang dua masih tetap di situ, pengen tahu detail. Dia udah sedikitnya punya ilmu lah, punya mata batin lah, dia juga punya pendengaran. Dia yang berdua enggak. Yang lain pada lari kemana tujuannya kan nggak tertentu, malam kan. Yang punya juga, yang punya rumahnya di situ malah nggak ada karena takut, gitu. Takut dibikin tumbal. Kan dia mintanya tumbal dari riungan yang di situ, dia pengen tumbal salah satu, baru dikasih kekayaan, gitu kan. Istilahnya tetap, makanya menghimbau ini ke saudara-saudara Abah semua. Ini demi kepentingan, kelancaran, kesehatan juga kita kan. Mengikat tali keluarga, jadi jangan sampai hancur keluarga, hancurlah kekayaan kita, harta kita dengan bisnis yang gak tertentu. Apalagi dengan urusan bisnis dengan nyawa atau tumbal. Itu kan menyiksa diri kita sendiri, keluarga, saudara. Gitu kan. Janganlah, kasihan, udah stop bisnis kayak gitu kan. Awal akhirnya apa, nyawa yang melayang. Bukannya kita punya untung, punya keberkahan rezeki, bukan, malah yang ada habis terkuras harta. Gitu ujung-ujungnya. Kita nunggu keajaiban dengan apa? Dengan berdoa. Kalau kita nggak berdoa nggak mungkin. Kita udah lalai, nggak mungkin Allah mengasihi, gitu kan. Ya intinya kita selalulah
mendekatkan diri, kan musik malikeun urang intina mah. Segala sesuatunya juga rezeki mah datangnya daripada umat, bukan dari makhluk, bukan. Terkecuali itu tadi kalau kita udah berani, udah gelah melakukan pesugihan, melakukan apa namanya ritual, melakukan ngipri, itu intinya yang kita cegah itu tadi. Iman kita harus kokoh, harus kuat dari situ. Harus yakin sama Tuhan, sama Allah yang musik malikeun diri orang. Gitu kan. Jangan tergiur dengan harta atau uang miliaran. Belum tentu itu benar. Gitu kan. Terus siapa yang mau belinya kalau benar? Bukan mungkin orang punya uang triliunan untuk beli tauke kayak gitu. Itu kan permainan aja, supaya apa? Pikiran kita. Satu, mengganggu pikiran kita. Kedua, kan kebanyakan kita semua itu pada nganggur, pada nggak punya kerjaan kan, ekonomi susah. Adalah orang yang menghasut bisnis gini-gini tergiur tuh kan orang. Nah itu, jaga iman kita itu, selalu istighfar. Nah singkat cerita itu udah pulang si makhluk. Terus yang berdua ngomong, Pak, kok sampai gini ya? Untung aja kita belum berangkat ke Jawa. Coba kalau kita nyusulin ke sana jauh-jauh, belum tentu hasil. Ini juga yang dekat, begini apalagi yang jauh. Makanya kan apabila jangan kita dua-duanya dilaksanain, nunggu hari baik, hari rezekinya kita, hari kejayaannya kita, keselamatannya kita. Karena apa? Keikhlasan, Allah meridhoi datangnya rezeki buat kita, asal di jalan yang lurus. Begitu ya, makanya berhati-hatilah di zaman sekarang, apalagi ekonomi lagi kesusahan, lapangan kerja sulit, ada yang masuk diiming-iming lah miliaran, bisnis kayak gini, itu belum tentu dia juga masih masih mengharapkan. Kalau toh dia udah berhasil, nggak mungkin dia cari mangsa. Awal akhirnya kan nantinya penipuan, pembohong, begitu. Itulah yang dilakukan orang-orang serakah itu. Terus yang tinggal berdua itu ngomong ke Abah, bicara, terus Bah gimana ini untuk sekarang? Ya gini aja, kita mau pamitan lah itu kan, sambil nunggu rekan-rekan yang tadi pada lari ya. Takutnya ada terjadi sesuatu dengan mereka, karena apa? Dia kan tamu kesini, takutnya nggak tahu jalan nanti untuk kesini lagi. Kalau udah ketakutan kayak gitu kan, mungkin dia larinya jauh kemana tujuannya kan. Nah yang dikhawatirkan kata Abah gitu, ya tuh Bah kita pamitan dulu. Nah, kita pamitan, kok yang punya rumahnya nggak ada gitu kan, si bapaknya itu nggak ada, karena kan si istrinya kan lagi hamil. Nah untungnya di situ itu kalau nggak salah istrinya itu hamil 6 bulan. 6 bulan diketuklah pintunya si rumahnya itu, si bapak itu pada nggak bangun gitu kan. Duh gimana ini, kata apa, ngunci sendiri dari dalam, mungkin saking ketakutannya dia kan. Kata Abah gini, ya udahlah kita tunggu di luar aja gitu kan, kita cari aman aja. Terus sambil kita nungguin rekan-rekan kita kembali lagi, kita di luar gitu kan. Ya Bah tolong Bah, kasihanlah mereka gitu kan. Mungkin dengan terjadinya ini, mungkin hatinya bisa terketuk gitu kan, bahwa bermain-main dengan urusan gaib ini celaka diri kita sendiri. Ya makanya yuk kita keluar, keluar gerbang lah, pintu halaman keluar, kita nunggu di jalan di depan mobil itu, sambil kita lihat yang jalan kan, kendaraan-kendaraan
sambil nunggu itu dari, kalau nggak salah dari jam 12 sampai jam 3 awal di situ. Nah, tiba-tiba muncul gitu. Jadi arahnya itu berlawanan gitu. Ada yang dari arah barat, ada yang dari arah utara sama selatan kan, berlawanan datang itu. Alhamdulillah ya Allah, kembali lagi ini orang. Aduh bah, begitu datang, maaf bah, dikirain tidak kayak gini. Tuh kan apa kata Abah bilang dari rumah. Coba kalau nurutin kata-kata Abah, kita selamat gitu kan. Ya udah yuk kita masuk ke rumah lagi, kita pamitan dulu ke yang punya rumah, kata Abah gitu. Ya udahlah jangan katanya. Itu kata yang lain, karena saking kesel mungkin dia kena kena tipu lah, kena bohong. Karena dia udah kasih uang ke yang punya rumah itu. Abang nggak tahu namanya. Ya itu kan kita salah kata Abah. Kita kesini kan bertamu, pamitanlah dulu gitu. Besok atau Abah aja lah kata yang pamitan. Itu kan. Abah coba pamitan situ, nutup pintu 3 kali, alhamdulillah muka kunci. Aduh Abah sok masuk sini dulu katanya. Kenapa? Saya ketakutan gimana anak istri saya itu si makhluk itu pergi dari sini. Kata Abah insya Allah pergi, nggak akan ganggu. Walaupun toh ganggu nanti WA aja atau telepon aja Abah. Oh iya Abah katanya, saya minta nomor WA Abah. Ya Abah kasih nomor WA Abah. Insya Allah nggak akan datang lagi ke sini. Ya doanya aja Bah, semoga istri saya selamat, nggak ada apa-apa keluarga saya. Nah Abah sambil gini, makanya hati-hati ya, jangan sampai kita menyebarkan kayak gini gitu kan. Ini ya belum tentu tokek asli. Kenapa dulu kalau benar tokek asli nggak sampean tangkap ya? Ya saya kan nggak bisa Bah, masa nggak bisa, itu kan namanya binatang, kalau benar binatang asli gitu. Jadi jangan sampai berita-berita disebarluaskan bahwa di rumah sampean ada topeng bersalah. Mungkin orang-orang yang lagi kesusahan, apalagi tahu bisnis kayak gini pelihara, pastilah pada datang ke sini. Makanya kata Abah udah stop gitu kan, kasihan ke orang-orang. Iya Abah, mohon doanya, saya akan berhenti kan. Akan kasih tahu ke orang-orang, dan nanti nomor HP juga saya mau diganti katanya, takut pada datang lagi orang ke sini. Iya nanti unsurnya penipuan, kata Abah gitu. Itu berat resikonya. Udahlah kata Abah, di stop gitu. Iya. Terus kemana yang lain, nunggu di luar kata Abah. Karena apa? Masih takut, masih trauma dengan kejadian tadi. Oh iya itu kalau gitu nggak sholat di sini dulu Bah katanya, sholat subuh. Udahlah sholat di rumah aja. Kalau nggak keburu ya kita sholat di jalan aja. Singkat cerita Abah pamitan di situ, menuju pulang ke rumah. Terus sudah pamitan, nyamperin rekan-rekan, udah pada di mobil. Terus dia bilang, gimana Pak? Yang punya rumah itu? Ya takut sih. Iya kenapa sih? Bohong katanya. Dikira saya mau toko beneran, toko asli. Ternyata kan ujung-ujungnya toko siluman gitu kan. Abah perhatikan dari hari ke hari, kebanyakan yang datang itu cuma 1-2 orang bisnis kayak gini. Itu nggak ada yang berhasil. Kasihan, udah di stop, jangan kayak bisnis gini. Malahan kalau punya uang, manfaatin lah buat modal usaha apa kan. Alangkah baiknya buat buka usaha, perusahaan kita ngerintis, bukan pakai bisnis nggak karuan katanya. Kasihan ke keluarga, kasihan ke diri kita, ke badan kita. Dibohongin, ditipu orang. Hati-hatilah di zaman sekarang.
Intinya kita yang real usaha, real yang diridhoi Allah, bukan menyimpang. Walaupun tuh udah rezeki kita dari token, pasti Allah akan mempertemukan kalau benar rezeki kita dari situ. Itu kan 1.000.001 lah orang yang mendapatkan token ukuran besar itu. Kebanyakan sekarang mah tipu daya, tipu muslihat. Semua bisa direncanain, bisa dirubah. Itu kan dengan apa? Dengan trik atau sulap. Makanya hati-hati dengan unsur bisnis. Kebanyakannya penipuan, pembohong. Ya, hati-hati. Kata Abah sebelum berangkat. Ya, ini kita berangkat sambil ngobrol terus di jalan. Terus Bah, kayak saya, perjalanan saya sekarang gimana? Ya sekarang masing-masing kita harus punya kerjaan, cari. Gitu kan. Di samping itu tinggalin lah bisnis saya gitu. Silakan berusaha, berdagang, berjualan, apalah usaha kita, atau kerja bangunan atau kuliah apa. Yang penting halal. Oh iya Mbak, itu berangkat berapa orang Mbak? 6 orang, 7 orang dengan apa? Pulang juga 7 orang dengan apa? Gitu kan. Cuma yang berempat, nah itu kan pada lari nunggu apa sampai ada awal tuh. Gitu. Singkat cerita lah, kita ngobrol-ngobrol di jalan, dikasih pejangan sama Abah, nah, harus gini-gini gitu kan. Ya Bah, kalau gitu mas saya udah mau sadar dan mau tobat. Untung ada sepuh kata Abah yang bisa ngasih wejangan ke kita. Alhamdulillah Bang, bisa ketemu sama Abah. Bersyukur saya. Alhamdulillah, kita saling doain aja lah. Singkat cerita kita pulang, sampailah di rumah. Nah, ke rumah Abah dulu semuanya, ngopi di situ. Udah ngopi, dia pamitan, semuanya. Abah saya pamitan, terima kasih udah ngasih wejangan, terima kasih dengan keikhlasan Abah udah nganterin saya. Maaf, sebelumnya saya mohon maaf, katanya. Semua rekan udah ngerepotin Abah. Bagi Abah nggak apa-apa, kita saling bantu, saling tolong, gitu kan. Kalau udah yakin laksana, udah kelihatan dengan nyata dengan mata kita sendiri kan puas ya. Takutnya Abah ada di unsur rekayasa juga, takutnya nggak mau ngantar itu ada apa gitu kan. Makanya Abah selalu ngantar biar orang-orang percaya gitu. Ya sekali lagi mohon maaf katanya, saya pamit undur diri. Nah, insya Allah kapan-kapan saya kalau ada waktu pasti mampirlah ke rumahnya Abah lagi. Dengan apa? Dengan minta doa Pak. Minta doa saya mau buka usaha apa gitu kan. Ya itu bagus, silahkan. Mendingan kita berkarya daripada kita bisnis yang tertentu. Ya Pak, pamitan lah dia cerita. Sesudah sholat subuh itu jelang pagi kan, Abah istirahat. Nah untuk sobat semua dimanapun berada, hati-hati dengan bisnis. Apapun yang dinamakan bisnis kita harus waspada ya. Karena apa? Kesempatan datangnya cuma satu kali bagi orang-orang yang serakah untuk memanfaatkan kehidupan kita. Hati-hatilah untuk terjun ke bisnis. Kalau belum tentu, jangan disalahgunakan. Kasihan ke diri kita, kasihan sama keluarga, ya. Kasihan juga sama rekan-rekan yang lain yang kena tipu. Untuk itu berhati-hatilah dengan bisnis di zaman sekarang. Untuk itu Abah pamit, sekian dulu. Mungkin bila mana ada kata, ucap, tutur lisan kata Abah kurang berkenan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, ini cerita Abah yang asli, perjuangan Abah yang asli, cerita pembisnis yang asli, bukan direkayasa. Karena bisnis itu tidak menentu,
tidak tentu arah. Mohon maaf sekali lagi bila mana ada lisan tutur kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Abah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.